Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita boleh berbeda dalam masalah apapun, dengan perbedaan sebesar apapun, tetapi tetap saling mendoakan satu sama lain. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya salut dengan tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin yang berjudul Ba'alawi Situs Makam dan Kesaksian Nasab, di mana beberapa paragraf di awal tentu saja Kiai Haji Imaduddin konsisten dengan hasil penelitiannya. Kalau bahasa YouTuber itu masih ngegas bahwasanya sangat sulit untuk dikatakan Ba'alawi ini nasabnya sahih, baik secara literasi atau bahkan secara inskripsi, pembuktian melalui bukti-bukti sejarah seperti situs atau nisan atau apa. Bahkan tentang DNA juga sepertinya Kiai Haji Imaduddin sudah sangat meyakini bahwa haplogrup G itu mustahil sebagai dzurriyyah Rasulullah. Hanya saja ada bagian terbaik dari tulisan ini, yaitu di paragraf terakhir. Sekali lagi, walau seluruh saksi pustaka telah memberi kesaksian, tim perumus telah menyimpulkan, saya kurang paham ini. Klaim seluruh pustaka, artinya ini kan digas tidak ada kitab satupun, kira-kira begitu ya. Kemudian tim perumus, entah tim perumus siapa. Kalau mengacu kepada ulama nasab berarti tidak termasuk di sini karena ulama nasab malah mengesahkan ya. Ini mungkin tim perumusnya ini mungkin Kiai Haji Imaduddin, terus Dr. Sugeng, terus KRT Nur Ihya, mungkin itu ya. Wallahu alam. Telah menyimpulkan secara ilmiah bahwa Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Artinya Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Nabi karena sambungannya sudah diputus oleh tim perumus ya. Wallahu alam tim perumusnya siapa, tetapi tidak penting juga itu ya. Kemudian dan hakim DNA, hakim DNA ini mungkin maksudnya Dr. Sugeng ya, telah mengetuk dua arah telah kalah. Artinya ini sudah disimulasikan, dari semua pintu itu sudah tertutup, sudah kalah gitu, sudah tidak mungkin sah. Tetapi baca selanjutnya. Tetapi ini bisa saja belum ingkrah. Nah, catat kalimat ini ya. Ada dua poin, yang ada tiga sebetulnya poin yang paling menarik di sini. Ini salah satunya. Jadi Kiai Haji Imaduddin mempertegas juga bahwa ini belum ingkrah. Artinya masih mungkin digugat. Belum keputusan mati gitu. Artinya belum kesepakatan final. Kalau kita bicara pengadilan, keputusan itu selama belum ingkrah itu masih bisa digugat, masih bisa ada proses untuk menolak keputusan tersebut. Nah, lalu di sini mulai menyebut Gus Rumail. Jika Gus Rumail melanjutkan banding atau mengajukan peninjauan kembali, minimal secara pustaka. Jadi sudah mulai mereduksi cakupan kemungkinan Gus Rumail itu bisa mengajukan banding hanya di sisi pustaka. Artinya menemukan kitab yang sezaman. Kira-kira kan begitu. Walaupun kalau kita simak ada di ucapan Gus Rumail itu juga membawa-bawa masalah ukiran batu nisan. Hanya saja belum dibuktikan secara forensik itu diukirnya kapan. Tetapi setidaknya dari sini kita bisa paham bahwa Kiai Haji Imaduddin itu pada akhirnya memberi peluang tesisnya untuk digugat. Bahkan memberikan pernyataan secara sadar bahwa belum ingkrah. Karena masih bisa Gus Rumail itu menggugat. Artinya masih memberi celah, ada kemungkinan Gus Rumail itu bisa menggugat ini. Ya, artinya menggugat itu dengan gugatan yang layak untuk diterima. Yaitu misalnya secara pustaka Gus Rumail mampu melahirkan data yang sezaman. Kira-kira kan begitu. Kemudian agar riwayat masa lalu itu tidak terlalu dianggap mengada-ngada. Artinya literasi yang dimaksudkan itu sebagai syahid atau sebagai bukti keabsahan nasab Ubaidillah, atau bahkan sebagai bukti bahwa Ubaidillah itu bukan tokoh fiktif. Kira-kira kan begitu. Lalu coba perhatikan kelanjutannya. Ini juga bagian terpentingnya. Tentu dengan sebuah konsekuensi, diskursus ini tidak bisa cepat berhenti.
Artinya karena Gus Rumail mengajukan gugatan dan gugatan itu layak dipertimbangkan, yaitu mencari kitab sezaman, maka diskursus ini akan lama. Berarti memang tidak pernah Kiai Haji Imaduddin itu berpikir ini selesai dengan berdebat, tetapi tetap dengan saling meneliti. Saya juga pernah dengar klarifikasi beliau bahwasanya 3 hari 3 malam itu sebagai simulasi perdebatan yang panjang, bukan tektok bicara selesai. Kenapa? Karena misalnya satu pihak mengajukan bukti, masih akan diteliti. Ini kitab tahun berapa, bener enggak? Sesuai titi mangsanya ditulis tahun segitu. Mungkin ada tes karbon, mungkin ada telaah penulisannya, ada pakar filologi. Jadi semua pihak ketika mengajukan syahid itu mesti diteliti. Jadi sebetulnya memang tidak pernah ada bahasa atau tidak pernah ada anggapan bahwa polemik ini diselesaikan dengan berdebat, apalagi hanya berjam-jam. Sehingga bahasa Kiai Haji Imaduddin debat 3 hari 3 malam itu maksudnya ini perdebatan yang panjang. Sama dengan misalnya ada kalimat 7 langit 7 bumi dan sebagainya, itu kan ada yang memaknai ya nggak mesti 7 lapis tetapi lapisan yang tidak terbatas. Kira-kira kan seperti itu. Atau kalau kita ngomong 7 hari 7 malam 7 turunan, mestinya kan ke atas ke bawah dan seterusnya, nggak mesti 7. Kira-kira kan begitu. Misal orang bilang ini harta tidak habis dimakan 7 turunan, maksudnya kan tidak akan habis sampai kapanpun. Menyebut angka 7 itu simbolis saja ya. Kira-kira begitu. Jadi ini memang bukan hal yang patternnya atau polanya bisa selesai dengan diperdebatkan ya di forum-forum berdebat 1 hari 2 hari, tetapi ini pengkajiannya panjang dan itu disadari oleh Kiai Haji Imaduddin. Dari sini berarti kita paham bahwa ini tidak akan selesai, minimal dalam waktu yang cepat, terus akan berkembang. Kenapa? Karena akan terus ada gugatan. Kira-kira berhenti. Sampai saat ini penulis setuju dengan Gus Fakih. Ini bagian roastingnya ya. Sampai saat ini penulis sepakat dengan Gus Fakih bahwa hanya Gus Rumail yang berkualitas dalam membela nasab Ba'alawi. Ini merosting orang-orang yang membela nasab Ba'alawi, nggak ada yang berkualitas. Yang berkualitas hanya Gus Rumail Abbas. Ya yang kena itu berarti termasuk Buya Qurtubi, tidak berkualitas. Termasuk juga Habib Hanif Alatos, tidak berkualitas. Termasuk juga Habib Idrus Al-Masyhur, termasuk juga Aventador. Ya termasuk saya tentu saja, tapi kan saya di levelnya YouTuber. Kiai Imaduddin kan tidak mungkin juga nonton YouTube, tetapi mungkin yang dilihat itu, yang disorot itu yang tampil ya. Termasuk juga Gus Wafi, yang berdebat itu dianggap semuanya tidak berkualitas. Ya kalau saya berhusnudon, mungkin maksudnya berkualitas itu nggak mesti kapasitas keilmuannya, tetapi keseriusannya atau jangkauan langkahnya. Memang dari semua itu yang benar-benar serius itu ya Gus Rumail Abbas. Saya selalu berusaha untuk memahami bahasa Kiai Haji Imaduddin itu dengan tafsiran yang kalau bisa masih diihtimalkan kepada tafsiran yang baik. Saya coba kepada tafsiran yang baik karena ini hanya memahami ucapan Kiai Haji Imaduddin. Beda kalau kita bicara tentang memahami narasi kitab, harus objektif sesuai dengan teksnya. Kalau ini ya bebas lah, kita objektif saja ya. Saya anggap Kiai Haji Imaduddin itu bukan merendahkan Habib Hanif atau siapa. Ya wallahualam mungkin iya, tetapi mungkin saja tidak tuh. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya yang membela nasab Ba'alawi itu banyak, dari kalangan kiai banyak. Masa itu semua dianggap tidak berkualitas oleh Kiai Haji Imaduddin, sehingga yang berkualitas hanya Gus Rumail. Tergantung analisa kualitasnya apa, kan begitu ya. Termasuk Buya Qurtubi, masa mau dibilang tidak berkualitas? Saya kira Kiai Haji Imaduddin tidak sepicik itu. Setiap orang yang berbeda dengan dirinya lalu dianggap tidak berkualitas, enggak ya. Kalau netizennya mungkin iya. Tapi kalau Kiai Haji Imaduddin, rasanya kok saya tidak percaya beliau punya pola pikir sepicik itu. Masa berani mengatakan Abuya Abdullah Mukhtar itu tidak berkualitas? Masa berpikir bahwa Buya Qurtubi tidak berkualitas, Habib Hanif tidak berkualitas? Lalu kualitas itu apa? Kan begitu. Hanya karena berbeda lalu tidak berkualitas? Enggak ya. Mungkin maksudnya berkualitas di sini adalah jangkauannya itu tidak setajam Gus Rumail. Nah, berarti ini sudah mulai mengakui kalau Gus Rumail itu tajam karena langkahnya nyata. Mencari manuskrip bukan hanya di Google, bukan hanya di perpustakaan di rumahnya, tetapi mencari langsung ke tempat-tempat asal muasalnya.
Ya secara psikologis bisalah diartikan bahwa ini Kiai Haji Imaduddin ini sudah mulai menyadari kalau bahasa perang serangannya Gus Romel itu cukup meresahkan, kira-kira begitu ya. Karena ada benarnya itu, selama ini Kiai Haji Imaduddin ini masih asik sekali bertahan dengan teorinya, ketika dibantah dengan kitab ini masih bisa berargumen dengan kitab yang lainnya, masih seputar itu. Karena dari yang membantah itu memang tidak ada yang bisa mewujudkan kitab sezaman. Nah, tiba-tiba Gus Rumel datang dengan langkah yang jauh, yaitu mencoba menjawab, di mana itu berkonsekuensi Kiai Haji Imaduddin harus taslim kalau terbukti ada kitab sezaman, artinya harus mengakui tesisnya rungkat. Nah, itu kan agak berat sebetulnya. Artinya harus mengiklankan bahwa penelitiannya keliru, bahwasanya ternyata kitabnya ada, kan begitu ya. Tetapi entah kalau nanti kalau dalam bahasanya Gus Rumel itu masih berkelit dengan DNA. Oh, tapi secara DNA tidak lolos ya. Silahkan saja ya. Allahumma hadina hadasabil